Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mem Ika dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita mulai pada bab pertama, yaitu mengenai bilangan pangkat atau eksponen. Langsung saja kita menuju pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Jadi bilangan berpangkat dapat kita tuliskan sebagai A pangkat N, yang artinya apa? A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor atau N kali, dengan syarat bahwa A tidak sama dengan 0. Nah, A pangkat N di sini dinamakan sebagai bilangan berpangkat. A-nya disebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Kita lihat contohnya. 4 pangkat 3 ini artinya adalah kita mengalihkan bilangan 4 sebanyak 3 kali, yaitu 4 dikali 4 dikali 4. Selanjutnya negatif 3 dipangkatkan 4. Kalau kita uraikan menjadi negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sebanyak 4 kali. Selanjutnya untuk menentukan hasil perpangkatan, nanti saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah ketika bilangan pokoknya positif. Ketika bilangan pokoknya positif, jika kita pangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, maka hasilnya nanti akan tetap positif. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Hitunglah nilai dari 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 3 di sini kalau kita uraikan berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat tadi, bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8, dan 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 16. Baik yang A maupun yang B. Yang A ini adalah bilangan pokok 2 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya positif. Sedangkan yang B, bilangan pokok 2 dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya juga positif. Selanjutnya bagaimana jika bilangan pokoknya negatif? Nanti hasilnya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah negatif A. Jika kita pangkatkan dengan bilangan genap, maka nanti hasil perpangkatannya adalah bilangan positif. Dan negatif A jika kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, nanti hasil perpangkatannya adalah bilangan negatif. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Hitunglah nilai dari negatif 2 dipangkatkan 3 dan negatif 2 dipangkatkan 4. Untuk yang A, di sini bilangan pokoknya adalah negatif 2, merupakan bilangan negatif, dan pangkatnya adalah merupakan bilangan ganjil. Kalau kita uraikan, kita peroleh negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah 4. 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8, merupakan suatu bilangan negatif. Selanjutnya untuk negatif 2 dipangkatkan 4, kalau kita uraikan menjadi min 2 dikali min 2 dikali min 2 kali min 2, hasilnya adalah positif, yaitu positif 16. Maka bilangan pokok negatif jika dipangkatkan bilangan bulat genap, maka hasilnya adalah positif. Sedangkan bilangan pokok negatif jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya merupakan bilangan negatif. Langsung kita menuju sifat-sifat dari bilangan pangkat bulat positif. Yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kalau bilangan pokoknya sama dan operasinya adalah kali, maka nanti hasil perpangkatannya adalah A pangkat M ditambah N, pangkatnya ditambah. Yang kita lihat contohnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5. Ini kan sama bilangan pokoknya 3. Maka kalau operasinya perkalian, pangkatnya tinggal kita tambah 2 ditambah 5, jadi 3 pangkat 7. Sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N.
Contohnya 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 8 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan bilangan berpangkat dipangkatkan, hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Sifat yang keempat, A dikali B pangkat M. Masing-masing nanti ini kita pangkatkan dengan M. Diperoleh A pangkat M dikali B pangkat M. Bagaimana contohnya? Kita lihat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sifat kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Karena merupakan suatu pecahan, maka penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka B di sini tidak sama dengan 0. Contoh 2 per 3 pangkat 3, maka masing-masing pembilangnya kita pangkatkan 3, penyebutnya juga dipangkatkan 3. 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8, 3 pangkat 3 hasilnya 27. Selanjutnya sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, maksudnya di sini adalah semua bilangan ketika dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Misalkan 2 pangkat 0, maka nanti hasilnya 1, 5 pangkat 0 hasilnya 1, 100 pangkat 0 hasilnya 1. Selanjutnya sifat yang ketujuh, A pangkat 1 sama dengan A. Bilangan pokok dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan pokok itu sendiri. Contohnya 5 pangkat 1 hasilnya 5, 10 pangkat 1 hasilnya 10. Nah, selanjutnya bilangan pangkat bulat negatif. Pangkat bulat negatif dituliskan sebagai A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya 2 pangkat min 4. Kalau kita ubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini adalah nilainya 16. Jadi 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 16. Selanjutnya 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 125. Nah, selanjutnya bilangan pangkat pecahan. Ada 2 macam bilangan pangkat pecahan. Yang pertama adalah A pangkat 1 per N. Ini bisa kita tuliskan sebagai akar N dari A. Contohnya 2 pangkat 1 per 3. Ini bisa kita tuliskan menjadi akar 3 dari 2. Yang kedua, A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Contohnya 2 pangkat 5 per 3, maka kalau kita ubah menjadi akar 3 dari 2 pangkat 5. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Sederhanakan bentuk berikut: 27A pangkat negatif 7 dikali B pangkat negatif 2 kali C dibagi 3A pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 3 kali C pangkat negatif 6. Nah, di sini 27 kita bagi 3 hasilnya 9. Selanjutnya A pangkat negatif 7 dibagi dengan A pangkat negatif 2. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama dan operasinya adalah pembagian, maka operasi di sini pangkatnya kita kurangi menjadi 9A pangkat negatif 7 dikurangi negatif 2 dikali B pangkat min 2 dikurangi negatif 3 dikali C pangkat 1 dikurangi negatif 6. Min dengan min maka menjadi plus. Negatif 7 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 5. Jadi 9A pangkat negatif 5 dikali B pangkat 1 kali C pangkat 7. Karena masih memuat pangkat negatif, maka berdasarkan sifat bilangan berpangkat bulat negatif tadi, kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara memindahkan A pangkat negatif 5 ini menjadi penyebut. Kita peroleh 9
panggilan B, C pangkat 7 dibagi A pangkat 5. Nah, demikian pembelajaran matematika untuk hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.